Selamat siang Bapak Ibu. Kurang keras ya, habis makan siang harusnya lebih semangat ya. Selamat siang semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali saya berada di antara Bapak Ibu yang antusias ya. Dari tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa orang, ada yang udah punya kursus online, ada yang baru mau. Tapi secara keseluruhan boleh dong Acung yang udah punya kursus online itu siapa aja sih? Boleh tunjuk tangan nggak? 1, 2, 3, 4. Yang berniat punya kursus online? Oh hampir semua, tepuk tangan lu buat semuanya dong. Oke, jadi di sini saya posisinya nih sebagai user, saya sama seperti Bapak Ibu yang senang mengajar, punya keahlian, tapi awalnya bingung kayak gimana sih membuat keahlian kita itu menjadi sebuah bisnis. Jadi di sini saya ingin sharing lebih ke bagaimana menjadikan keahlian kita menjadi sebuah bisnis dan juga mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melihat platform apa sih yang sebenarnya cocok untuk kita yang mau membuka bisnis kursus online gitu ya. Oke, ini ya. Oke, saya perkenalan dulu, nama saya Nisa Nuraini, saya owner dari Natura Craft. Saya ngomong-ngomong bergerak di bidang craft atau kerajinan tangan, tapi saya sendiri bukan dari lulusan sekolah seni, saya lulusan dari biologi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi benar-benar apa yang saya jalani sekarang itu hanya sebuah hobi awalnya, tapi ternyata bisa jadi earning yang lumayan banget, bisa menghidupi kami selama belasan tahun. Terus saya juga tergabung di sebuah komunitas namanya Tangan di Atas, ada yang member TDA juga mungkin di sini ya. Oh ada banyak di belakang, di depan juga ada, oke. Ya teman-teman di TDA ini lebih ke belajar bagaimana cara berbisnisnya ya. Jadi dari sisi kursus atau keahlian kita masing-masing punya. Tapi seperti yang tadi di awal Coach Tom bilang itu kita harus punya mindset sebagai pengusaha. Nah teman-teman juga bisa gabung dengan berbagai komunitas. Termasuk di GateCourse sendiri juga sebetulnya ada komunitas sesama pebisnis kursus online. Nanti saya spill lagi di belakang ya. Kemudian di sini teman-teman lihat ada yang namanya Evgenia Ermilova. Nah apakah itu? Jadi Evgenia Ermilova itu sebuah brand dari Rusia yang menyelenggarakan kursus online. Dan saya menjadi perwakilannya di Indonesia. Saat ini Natura Craft menjadi partner atau cabang sebagai yang membuka sekolah sculpture painting di Indonesia. Nah, saya awalnya gimana sih bisa terjun ke craft? Jadi tahun 2008 saya mulai belajar craft. Setelah lulus itu saya dari biologi enggak melanjutkan sekolah lagi, juga enggak kerja di bidang biologi. Tapi saya langsung menekuni hobi yang sampai saat ini dikerjakan. Sehingga saya juga banyak belajar lagi ya, belajar craftnya itu selain di Indonesia ada ke Malaysia, ke Taiwan, ke Thailand, ke Abu Dhabi dan yang paling jauh itu ke Rusia untuk ketemu guru saya Evgenia Ermilova. Sehingga saat ini saya lebih banyak mengajar di bidang decoupage dan sculpture painting. Ada yang asing mungkin ya dengan kata-kata decoupage dan sculpture painting. Tadi kalau Coach Tom bilang tuh bisnis online course apa sih yang laku tuh, ini tuh nggak ada di sana, benar nggak? Yang ada apa tadi? Digital marketing, sales, terus apa? Pendidikan yang lain ya, tapi kalau yang ini tuh nggak ada. Artinya teman-teman tuh nggak harus selalu ada di bidang yang banyak orang diminati. Kita hanya perlu punya keahlian yang kita senangi dan yang orang lain butuhkan. Dan satu lagi yang tadi Coach Tom bilang, orang lain mau bayar ya. Percuma dong kalau nggak mau bayar, pasti orang lain butuh dan mau bayar. Nah saya juga di sini sebagai Head of Evgenia Ermilova School Indonesia. Kemudian pengalaman mengajar offline, awalnya saya nggak online dulu ya Bapak Ibu ya, saya awalnya mengajarnya offline di Cimahi, rumah saya di Cimahi, di Cipageran, di Bandung, kemudian ke beberapa kota dan sampai ke beberapa negara juga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. So far sih muridnya kurang lebih ada 2.500 orang yang tersebar di berbagai daerah dan dari pengalaman offline inilah saya ketemu ide atau ketemu permintaan sih sebenarnya ya. Ketika mengajar di Jakarta misalnya, orang lihat kan kita lagi Instagram story di Jakarta. Nah ada orang di Sumatera, ada orang di Makassar, ada orang di Kalimantan yang pengen belajar juga. Nah apakah saya harus ke sana nyamperin? Kalau muridnya ada 100 sih nggak apa-apa ya, tiket pesawatnya bisa kebeli lah. Tapi kalau muridnya cuma 1 orang kan nggak mungkin ya saya samperin sana langsung. Nah inilah yang menjadi inspirasi atau menjadikan saya akhirnya menekuni kursus online di tahun 2016 ya saya mulai. Nah
Saya waktu itu tahun 2016 itu gimana sih bisa keidean kursus online? Sebenarnya pertama karena demand ya. Kedua karena saya juga ngikut kursus online dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang bingung ya, Mbak Nisa gimana cara bikin kurikulumnya? Tadi Coach Tom udah kasih tuh clue-cluenya, tapi saya pengen tahu sebenarnya kursus online itu kayak gimana gitu. Ya yang paling simpel Bapak Ibu bisa lakukan, daftar aja kursus online punya orang lain. Kita lihat di sana seperti apa mereka menyusun kurikulum, seperti apa mereka mengambil video, ya udah tiru aja. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Dan itu yang saya lakukan tahun 2016. Saya ingat waktu itu lagi searching, pengen cari kursus melukis dan ketemulah kursus lukis watercolor yang saya sebenarnya tidak ahli di situ, hanya pengen belajar aja ya. Nah dari sana saya ngelihat, ngomong-ngomong si yang punya kursusnya itu orang Inggris, dia ada di sebuah platform namanya Craftsy. Ada yang pernah dengar Craftsy? Jarang ya, ada tuh. Orang-orang craft pasti tahu sih ya. Nah dari Craftsy itulah saya melihat, oh bikin kursus online tuh kayak gini ya. Oh dia masih terstruktur, ada introduction-nya. Sampai saya contek ya, saya tiru bagaimana sih pembicaranya atau gurunya itu mengenalkan diri. Sampai saya ingat saya syuting sama suami, sama anak-anak, memperkenalkan ini suami saya, ini anak saya. Karena si guru yang di kursus online yang saya ikut itu kayak gitu ngenalinnya. Dan itu menarik buat saya, akhirnya saya tiru. Struktur materinya pun saya lihat, oh bagus ya, ya udah saya ngikutin aja. Nah, cuman tahun 2016 itu saya nggak kenal Get Course, nggak kenal platform-platform lain. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuka kursusnya itu di Facebook Group. Alhamdulillah dengan melihat apa ya, ada permintaan, terus kita juga promosikan. Di hari pertama kita buka ada 250-an orang yang daftar, satu orangnya daftar 200 ribuan, jadi satu hari itu kita, satu minggu itu lah ya kita berproses, satu minggu itu menghasilkan dalam satu kali launching ada 50 juta rupiah. Ini penghasilan yang lumayan banget, karena hanya dari Facebook group aja. Nah kayak gini nih kelasnya, ini ada 251 member, hanya store foto, store video, simple aja gitu. Nah ini rekaman pertama saya, lihat masih berantakan banget studionya, pokoknya saya punya keinginan, ya udah jalan aja gitu. Ngerekam videonya kayak gimana, yang standar aja ngerekam video. Ini ngomong-ngomong saya 10 kilogram yang lalu ya Bapak Ibu ya, tahun 2016. Sekarang sudah, alhamdulillah sudah berkembang ya. Berkembang, melebar ke samping. Tapi lebih happy. Nah dari sini saya belajar bagaimana jalannya sebuah kursus online. Oh ada interaksi, oh murid itu perlu tempat untuk store karya, perlu tempat untuk berkomunikasi dengan gurunya. Makanya pada tahun 2021 pas zaman COVID itu kan semua orang pada nge-zoom ya, saya juga ngalamin ya kelas online yang zoom bayarnya per satu sesi. Tapi saya pengen yang kayak dulu lagi, saya ngerekam video tapi saya taruhnya di sebelah platform. Waktu itu saya udah gak main Facebook lagi, mohon maaf ya, saya udah agak muda sekarang jadi gak mau main Facebook. Instagram mainnya ya. Sekarang kan kebanyakan Instagram sama TikTok ya. Nah 2021 saya coba mencari platform yang bisa lebih apa ya, lebih modern lah ya, nggak cuma Facebook. Kalau Facebook kan terbatas ya, nggak ada struktur pembelajaran, semuanya tuh kayak chatting aja gitu. Jadi saya memutuskan untuk membuka di WordPress. Pasti semuanya ada yang pernah buka WordPress ya, dan pasti semuanya saya jamin mengalami kepusingan yang sama. Kenapa? Karena di WordPress itu tadi sudah dibahas juga di depan oleh Coach Tom, kita harus mengaitkan apa ya, masukin plugin-plugin. Misal nih, saya mau menaruh pelajaran, berarti LMS-nya itu harus diinstal dulu, ada plugin LMS. Saya mau menjual atau ada membership-nya untuk murid itu, pakai plugin juga. Even pembayaran aja itu ada pluginnya lagi. Nah, nggak enaknya itu kalau pluginnya terpisah gitu, kalau misalnya ada error, itu kita mau ke siapa gitu kan. Kalau misalnya ada trouble, itu ke siapa gitu kita nanyanya. Makanya yang WordPress ini saya nyatakan gagal, sayang sekali ya, tapi memang nggak jalan. Karena apa? Karena di WordPress ini saya sendiri sebagai apa ya, sebagai yang menekuni seni, saya capek gitu harus belajar IT lagi. Walaupun oke lah bisa meng-hire orang, tapi secara sistemnya pun saya nggak mengerti. Akhirnya saya lepas aja. Ini mengajar kelas bikin toples ya waktu itu. Jadi ada permintaan saat lebaran itu untuk membuat toples hias, saya mengajarkan. Muridnya lumayan banyak, tapi saya nggak puas karena di WordPress itu nggak menarik ya dan tidak user friendly gitu.
Makanya ini udah saya tutup juga. Nah, alhamdulillah tahun 2023 saya beserta guru saya yang di Rusia, beserta Evgenia Ermilova, kami membuka kursus online sculpture painting khusus untuk di Indonesia. Nah, inilah awal perkenalan saya di awal tahun 2023 sebagai user Gate Course. Kalau ngomongin soal kenal Gate Course-nya saya udah lama, dari tahun 2018, itu waktu Gate Course-nya belum masuk Indonesia ya, dia masih di Rusia waktu itu, dan saya bertindak sebagai murid aja. Jadi saya udah terbiasa dengan platform Gate Course, dan ketika ada kesempatan untuk bekerja sama dengan guru saya dari Rusia, kita membuka kursus dengan menggunakan platform Gate Course di Indonesia. Nah, dan ternyata karena platformnya tuh enak ya, buat saya yang udah mengalami masa-masa dengan WordPress, melihat atau berexperience dengan Gate Course sendiri, buat saya enak, makanya saya ketagihan bikin kelas online. Akhirnya beberapa bulan kemarin itu kita berniat lagi, menyusun lagi rencana dari Naturacraft sendiri untuk membuka kursus online khusus di Naturacraft. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, ini ada gurunya, ini gurunya lagi praktek, di atas ada kamera dan 2 lampu, that's it gitu. Hanya itu aja yang saya perlukan untuk membuat konten. Nggak perlu yang punya apa tuh alat yang kayak mas-mas di tengah nih, yang ada kameranya udah canggih, nggak perlu. Hanya butuh kamera, ini saya punya kamera mirrorless yang udah bertahun-tahun saya punya, tapi masih oke lah, saya cuma perlu nambah lensa gitu kan. Terus beli lampu, udah deh gitu aja, setupnya hanya seperti ini. Mungkin tadi saya ngobrol dengan ada Mbak di sana yang biasa mengajar craft juga. Ya kurang lebih seperti ini aja gitu syutingnya. Nggak perlu yang nyewa studio, cukup di ruangan rumah sendiri. Nah ini insya Allah kita juga nanti beberapa waktu mendatang akan launching lagi kursus dari Naturacraft, ada kursus painting, ada kursus decoupage, ada kursus lain-lainnya lagi menggunakan platform Gate Course. Nah, kenapa sih harus kursus online? Kenapa kita harus mulai mengonlinekan keahlian kita? Pertama, tadi udah sebutin ya, penetrasi internet di Indonesia itu ada 215 juta. Satu orang itu bahkan HP-nya ada berapa? Ada yang punya 1 HP doang? Jarang ya. 2 HP? Ada ya, bahkan ada yang 3 HP ya. Karena udah banyak banget orang yang kenal internet, penetrasi pasarnya bagus, berarti peluangnya juga besar karena pasarnya bertumbuh. Kemudian kita bisa ngajar kapan aja, di mana aja. Tadi siapa yang katanya ngajar ke daerah dan capek? Sama saya juga. Minggu kemarin saya baru ngajar ke Bintaro. Ngajar 1 orang dengan ngajar 5 orang itu sama capeknya. Effortnya sama, ongkosnya sama, hotelnya sama juga biayanya. Dan energi kita tuh lumayan banyak terkuras ya untuk pergi ke berbagai kota. Belum kalau misalnya kita, nauzubillah gitu ya, sakit gitu kan, kelasnya harus cancel, harus reschedule, banyak kendala. Tapi kalau dengan online, kita bisa ngajar kapan aja, di mana aja. Semalam saya naik kereta ke sini, sambil di kereta suami saya tidur karena capek habis aktivitas seharian, saya sambil balesin orang yang lagi store tugas. Jadi murid saya itu kalau di Gate Course kita ada pembelajaran lewat video dan ada store tugas. Store tugasnya itu berupa gambar ya kalau di kursus saya, karena dia perlu bikin karya dulu terus kirim gambar ke saya dan saya koreksi. Nah di kereta itu saya sambil ngajar, yang satu muridnya baru masuk kelas, dia lagi store tugas pertama. Wah ini masih ngaco nih bentuk kelopaknya bla bla bla. Saya koreksi situ, Mbak ini tolong dilihat lagi ya video ya, yang kesekian, menit kesekian, ini ada cara ngambilnya sudutnya sekian. Itu saya jabarkan di sana koreksinya. Di satu sisi lagi ada murid yang baru lulus, saya di sana kasih diploma, kasih sertifikat. Wah selamat ya udah di tahap terakhir, proyek ke-6-nya udah selesai. Saya akan segera kirimkan sertifikatnya dan nanti kita akan feature di Instagram kita ya. Nah jadi se-fleksibel itu gitu. Sementara kalau misalnya kita ngajar offline, dalam satu waktu ya harus level semua kan. Muridnya harus sama semua. Kalau muridnya beda-beda kita bingung ngajarnya. Tapi kalau secara online, mau muridnya masih levelnya baru mulai gitu kan kelasnya ataupun yang udah mau lulus, kita bisa mengajar di waktu yang bersamaan. Dan saya ngajarnya di kereta lagi gitu. Jadi fleksibel banget. Kemudian kerja 1 kali hasil berkali-kali. Ini yang saya senang banget. Karena saya orangnya nggak senang terlalu capek gitu ya. Jadi kalau di kursus online itu kita hanya perlu syuting video 1 kali aja. Bener nggak? Syuting, rekam ya, terus diedit, terus upload. Dan video ini bisa kita jual sampai 5 tahun ke depan. Kalaupun nanti ada update, tinggal kita rekam lagi, upload lagi, jadi malah bertambah kan kontennya. Malah kita bisa jual lebih mahal lagi.
gitu. Jadi benar-benar kerja cuma 1 kali tapi kita bisa jualnya terus-terusan. Nah, yang satu lagi terakhir, kursus online itu bisa sebagai sumber pendapatan baru. Saya di bisnis craft, di Natura Craft itu bukan hal yang utama ya kursus online itu. Hanya sebagian pendapatan aja atau revenue stream mungkin teman-teman kenalnya. Saya jualan alat bahan untuk sculpture painting, untuk decoupage. Kemudian saya juga jualan kelas offline. Sampai saat ini kelas offline saya juga masih jalan, saya masih keluar kota kemana-mana. Tapi kalau yang dulu keluar kotanya sebulan harus 2 kali, 3 kali untuk mencapai omset yang saya targetkan, sekarang enggak, saya keluar kota hanya sebulan sekali aja. Untuk apa? Karena saya emang senang ngajar, senang jalan-jalan, jadi kadang saya ngajar ke Jogja itu sambil bawa anak-anak. Anak saya 2, cowok-cowok gitu kan, jadi saya ngajar 1 minggu, Senin Selasanya kita kulineran di Jogja, malah sampai lanjut ke Bromo. Jadi enak banget gitu kan, karena di sisi lain kita punya sumber pendapatan lain dari kursus online. Nah, kursus online ini enaknya juga kapanpun murid daftar, mereka tetap bisa akses. Karena kayak di Gate Course ini kan prosesnya otomatis. Nggak ada tuh yang namanya, Mbak saya udah daftar tolong bukain aksesnya ya, nggak ada. Semuanya bisa otomatis. Bahkan ketika kita tidur, si orang ini mau daftar, ya udah dia mah daftar aja, bayar aja dan langsung akses kelasnya. Paling nanti dia perlu ngontak kita itu untuk beli bahan paling ya, kayak gitu. Nah, jadi inilah alasan kenapa harus kursus online ya. Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Saya yakin teman-teman datang ke sini itu sekalian mau survei, ya enggak? Sebenarnya pada udah punya kan, udah running kan kelasnya, tapi saya yakin teman-teman yang datang ke sini tuh merasa nggak puas dengan platformnya. Sama dengan saya ketika waktu dulu di WordPress ya, itu saya kan masih nyari-nyari, ini nggak enak nih, mana yang sebaiknya saya taruh konten kursusnya itu di platform mana gitu. Nah, di mana sih membuat kursus online? Pertama, teman-teman bisa taruh di marketplace. Apa itu marketplace? Contohnya seperti Udemy, Skillshare ya kalau nggak salah. Jadi marketplace itu kayak pasar gitu. Kita nitip konten di sana atau nitip kelas di sana, ya udah dia yang jualin. Atau kalau di pasar tradisional misalnya teman-teman tahu ada toko kue basah, kan di sana banyak kayak itemnya. Nah, si pemilik toko itu kan dapat titipan dari orang-orang. Ya kita tuh yang punya kelas tuh yang nitipnya itu kita naruh di situ, berharap itu terjual. Seperti itu kan kalau di pasar ya. Nah, tapi ada plus minusnya lah ya setiap tempat itu. Ini adalah hasil survei saya, tidak ada benar, tidak ada salah, semuanya pilihan ya. Cuman yang saya survei itu seperti ini. Kalau di marketplace itu enaknya, dia nggak ada biaya hosting. Kan kita cuma tinggal bikin video, udah gitu taruh di tempatnya si marketplace tadi, ya udah deh dia yang pasarin. Karena di sana audiensnya sudah tersedia di marketplace. Dan enaknya juga di marketplace itu dibantu promosi. Jadi kita tinggal taruh, nanti dia yang algoritmanya dia lah ya yang jalan untuk mempromosikan kursus mana yang akan tampil di hadapan atau di page paling awal. Tapi ini juga ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu di marketplace kita nggak bisa ngontrol harga. Kenapa? Karena marketplace itu biasanya harganya nggak lebih dari 200-300 ribu. Atau teman-teman mungkin yang di marketplace udah pernah survei berapa sih harga maksimal di marketplace? Kursus-kursus online-nya beberapa ratus ribu aja ya, nggak sampai jutaan biasanya. Terus karena kita di sana nitip, ketika barangnya terjual, ketika kelas kita terjual, ada potongan komisi. Berapa potongan komisinya menurut teman-teman? 1%, 2%? Enggak ya, 10% paling minimal. Dan up to 50%, coba bayangin ya, kita dipotong setengahnya di sana. Dan ini yang kurang enaknya juga, di marketplace itu kita nggak punya akses ke email siswa. Saya nggak tahu kalau di beberapa marketplace mungkin ada, tapi di yang saya survei itu kita nggak bisa ngelihat data siswa. Sama kayak saya juga jualan di Shopee ya, ketika kita mau ngirim paket ke Shopee, itu alamatnya nggak kelihatan. Bahkan sekarang itu nomor teleponnya ditutupin ya. Nah rugi banget dong kita yang jualan, kita yang capek bikin konten, tapi mereka nggak kasih data muridnya ke kita. Kenapa itu nggak enak? Karena ketika kita mau menjual lagi kursus lanjutannya, kita jadi nggak bisa promosi langsung kalau di marketplace. Ini orang ini tuh udah ikut tahap 1 loh, atau udah ikut yang basic loh. Saya mau ngejualin dia lagi yang intermediate, tapi saya nggak tahu harus kontak dia kemana karena datanya kita nggak pegang. Nah, dan di marketplace juga algoritmanya itu bisa berubah. Ya gimana ya, namanya numpang di rumah orang ya, terserah dia mau apa, ya kita nggak punya kuasa gitu. Dan di sana juga namanya di pasar,
kompetisi itu pasti ada. Maksudnya kursus kita dipajang, sebelahnya itu ada kursus yang sejenis, sebelahnya lagi ada kursus yang sejenis, mungkin lebih murah. Ya orang akan cari yang biasanya lebih murah, atau misalnya waktunya lebih panjang gitu kan, karena ya itu di pasar. Nah jadi kalau bisa disimpulin ya, kalau di marketplace itu, dia biayanya rendah sih emang ya, kita nggak perlu ngeluarin modal yang banyak, bayar di awal untuk hosting misalnya, kemudian effortnya juga dikit, karena kita sama sekali nggak usah ngurusin IT-nya, cuma bikin video, upload mah standar lah ya, jadi effortnya nggak banyak. Tapi kita nggak punya kendali sayangnya, sama email siswa gitu ya misal. Dan uangnya juga dikit karena ada potongan komisi dan kita juga nggak bisa ngontrol harga. Nah, saya belum pernah akhirnya naruh di marketplace karena saya kurang suka gitu ya, kayak duitnya kecil soalnya. Akhirnya saya nyari ke WordPress, tadi saya udah sebutin. Nah, gimana pengalaman saya di WordPress? Di sini enak sih, kita bebas tentuin harga mau berapa aja, dan kita nggak perlu bayar komisi, ya kan? Karena terserah kita. Dan kita juga punya akses ke data konsumen. Ya orang di rumah kita sendiri, mereka datang ke ruko kita sendiri lah istilahnya. Semuanya kita enak gitu ya. Kemudian nggak enaknya ada biaya hosting, biaya marketing, dan plugin yang bikin saya sakit kepala. Terus juga nggak ada technical support. Tadi saya bilang kalau misalnya ada kesulitan kita bingung mau kemana. Nah makanya saya quit dari WordPress nih karena biayanya tinggi, ada biaya hosting, biaya marketing, biaya saya belajar untuk plugin-plugin dan technical lain. Effortnya juga tinggi, saya perlu 3 bulan waktu itu hanya untuk mempelajari si WordPress-nya ya. Tapi kita punya kendali enaknya dan uangnya banyak karena kita bisa menentukan harga sendiri dan nggak perlu bayar komisi. Karena saya quit dari sini, saya akhirnya mencari-cari lagi dan ketemulah GateCourse. Apakah GateCourse ini worth it untuk saya atau untuk teman-teman? Coba kita lihat ya. Apa enaknya? Sama ya, sini bisa nentuin harga sendiri, tidak perlu bayar komisi, data konsumen kita punya, dan ini yang perlu kita highlight. Dia itu all in one platform. Saya nggak perlu lagi mikirin plugin payment, LMS, dan lain-lain. Jadi kalau di sini kan LMS sudah ada dan satu lagi tuh tadi payment gateway lokal. Kenapa saya memutuskan GateCourse nggak pakai brand lain? Ada ya yang brand lain itu maksudnya platform karena mereka tidak punya payment gateway untuk lokal. Target market saya tuh mama ya. Jadi mereka itu pengennya transfer bank BCA, transfer bank Mandiri ya enggak. Kalau disuruh bayar PayPal pusing gitu ya. Nggak bisa gitu. Makanya di GateCourse ini enaknya payment gateway-nya udah lokal. Ada CRM, ada affiliate apps dan lain-lain. Dan di sini kalau saya ada kesulitan, tim GateCourse alhamdulillah sangat helpful. Kapan aja saya bisa WhatsApp, nanti ada tim teknikal yang jawab ketika saya kesulitan untuk misalnya mengintegrasikan doku tuh gimana sih? Ada sih sebenarnya teksnya ya, cuman kayak saya tuh males baca jadi saya tanya gitu kan ke tim teknikalnya dan mereka fast response. Dan di sini enaknya ada training. Ketika saya bikin di WordPress, nggak ada tuh yang ngelatih saya, gini ya cara pakainya, gini ya cara integrasinya nggak ada. Tapi kalau di GateCourse ini, dia ada trainingnya, dan trainingnya pun bukan training teknikal aja. Teman-teman yang kebingungan gimana cara marketingnya, di sini ada. Teman-teman yang kebingungan gimana cara salesnya, GateCourse sediakan juga trainingnya. Nah, tapi tentu tidak ada yang sempurna ya. Pasti di sini juga ada biayanya. Jadi ada biaya berlangganan sama biaya marketing. Marketing harus kita sendiri yang provide, yang iklan istilahnya ya. Tapi kita bisa simpulkan biayanya memang ada. Kalau dihitung mahal atau murah dibandingkan apa dulu? Kalau dibandingkan pemasukan jadi enggak terasa sih ya. Nah effortnya juga dikit karena apa? Karena udah all in one ya, kita nggak perlu plugin lagi. Kemudian kendali ada di tangan kita semua, data konsumen kita pegang dan uangnya pasti lebih banyak dong ya. Nah, maka dari sini kami memutuskan pakai GateCourse karena dengan GateCourse kita bisa lebih sustain untuk bisnis jangka panjang. Tuh ya. Nah, teman-teman, mungkin tadi nanya, emang Mbak Nisa beneran nih, apa cuma dibayar buat ngomong aja? Enggak, saya nggak dapat bayaran apa-apa ya Bapak Ibu dari GateCourse. Untuk buka ini aja saya bayar sendiri, nggak gratis loh saya ini. Ini saya bayar sendiri ya buka kursus di GateCourse. Nah ini bermulanya dari waktu FJ-nya itu dia udah buka kelas tuh dari tahun 2018. Saya waktu itu jadi siswa dan dia sekarang sudah ada 4.000, mungkin lebih udah 5.000 ya studinya di seluruh dunia. Nah kemudian dia berlanjut membuka kelas di Indonesia. Kalau misalnya penasaran kayak apa kelasnya,
Bapak Ibu bisa buka ini nih, fgenia@milify.id. Ini adalah landing page kami untuk kelas sculpture painting di Indonesia. Posisi saya di sini adalah sebagai pengajar atau yang pengelola sekolah dan pengajarnya. Nah, ngomong-ngomong si landing page ini itu juga dibuatnya di dalam GateCourse ya. Jadi kita nggak perlu beli hosting terpisah untuk landing page doang, nggak. Semuanya udah ada di dalam GateCourse. Jadi praktis banget. Nah, kami bukannya masih baru sebenarnya Indonesia, masih baru tahun 2023. Tapi so far kami menghasilkan alhamdulillah 130 juta rupiah sebagai bisnis sampingannya kita gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga bisa menghasilkan yang serupa bahkan lebih. Oke, nah yang penasaran kayak apa sih Mbak Nisa kursus online di GateCourse itu? Nah ini saya spill sedikit ya karena nanti abis sesi saya juga bakal ada tim teknikal yang lebih menerangkan detail dari isi GateCourse ini. Nah ini kayak gini nih pembelajarannya. Jadi ada ada strukturnya gitu ya kayak gini nih. Ini misal ini kursus-kursusnya, kalau kita buka salah satunya ada pelajarannya lagi dalamnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa naruh foto, PDF, video, dan videonya juga secure ya ngomong-ngomong. Kita nggak ada tuh naruh-naruh link YouTube gitu enggak. Karena link YouTube gampang di download ya, gampang di save lagi. Tapi kalau naruhnya di GateCourse dia ada sistem keamanannya sendiri. Nanti tanya deh ya sama orang GateCourse-nya. Nah, jadi kayak apa sih kalau kelas di GateCourse itu yang kami lakukan rutinitas kelasnya, ya kita naruh pelajarannya itu di GateCourse. Terus kami juga tetap pengen ada interaksi dengan murid-murid, maka kami juga ada webinar bulanan. Di sana itu kita biar bisa interaksi langsung, nanya-nanya langsung. Kemudian kami juga ada grup support, biasa ya kalau mama itu di WhatsApp. Kita ngerumpi di sana ngomongin alat bahannya, saling ngomongin hasil karya yang udah dibikin, pokoknya kita di sana buat saling menyemangati. Nah, kalau mau mulai kursus online itu jadi dari mana dulu Mbak Nisa? Cukup dari identifikasi kebutuhan target market. Kemudian susun kurikulum kelas. Tadi udah dapat ya pelajarannya dari Coach Tom, jadi teman-teman bisa praktikan. Kemudian buat landing page. Sambil buat landing page kita bisa sambil buat konten kursus. Jadi pesan saya teman-teman jangan pernah mulai dari bikin konten video dulu. Kenapa? Kan belum tahu orang butuhnya apa ya. Harus mulai dari sini dulu nih. Market itu butuhnya apa sih? Butuh konten memasak Jepang kah? Butuh kelas memasak Eropa kah? Yang kita bikin malah kelas memasak masakan Turki misalnya. Ya nggak ada yang beli, orang nggak ada yang butuh. Jadi cari dulu kebutuhannya apa ya, baru bikin yang lainnya. Terus gimana dong Mbak Nisa masarinya? Siapa yang akan beli nantinya? Ini pertanyaan yang sering muncul juga. Nah ini saya bahas tipis-tipis aja. Kita perlu tahu kalau yang namanya market itu ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot. Tadi Coach Tom di depan udah jelaskan juga, saya hanya mengulang aja. Ada yang tadinya dari strangers, dari jadi prospek, nantinya ujung-ujungnya jadi konsumen. Nah kalau yang cold itu siapa mereka? Mereka adalah orang yang belum tahu Anda sama sekali, orang yang belum tahu kita sama sekali. Kemudian ada juga orang yang di kelompoknya warm. Ini orang yang udah tahu dan dia mau daftar karena dia udah teredukasi sama apa yang kita mau jual gitu ya. Nah kalau yang hot customer ini orangnya udah membeli produk kita. Kalau kita detailin lagi, nah tahu mungkin ya ada yang namanya sales funnel atau marketing funnel juga mirip-mirip ya. Ini yang perlu teman-teman pahami adalah di top of funnel atau di TOFU ini kan areanya awareness. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Muncullah di sosial media, aktif di sosial media, perlihatkan bahwa teman-teman itu ada, perlihatkan apa yang menjadi keahlian teman-teman. Biar orang-orang itu aware dengan keberadaan teman-teman. Kemudian masuk ke sini orang udah mulai tertarik, orang udah kita udah bisa mengedukasi mereka. Nah di sini kalau kami sendiri ya, orang yang tadinya baru aware itu kita masukin ke grup WhatsApp tuh. Nah di WhatsApp itu kita edukasi dia atau kalau mungkin teman-teman punya Facebook group, punya Telegram group. Nah di sanalah mereka diedukasi, dikasih konten-konten gratisan. Bahkan kita ngasih kelas gratis loh untuk mereka yang masuk ke grup kita. Kita kasih kelas gratis di GateCourse. Nanti kita follow up selama beberapa waktu. Kalau mereka closing, ya berarti mereka akan jadi yang paling bawah tadi ya, yang di sini. Mereka akan beli. Gitu. Jadi teman-teman mesti pahami ini dulu semua, nggak semuanya yang melihat konten kita di Instagram pasti akan langsung beli.
Tadi ingat ya kata Coach Tom di depan itu hanya 3% ya yang butuh ilmunya dan mau bayar. Memang seperti itu hukum alamnya. Nah teman-teman yang perlu teman-teman persiapkan adalah selalu konsisten ya di sosial media itu mempromosikan apa yang teman-teman ahli di sana atau apa yang teman-teman jual untuk kursusnya, baru nanti ke bawahnya ada proses lanjutannya. Dan ini juga bisa dilakukan kalau teman-teman yang proses untuk lead nurture-nya lewat email marketing itu udah ada juga di dalam GetCourse. Nah, semua ini bukan saya dapat secara tiba-tiba, saya taunya dari komunitas bisnis dan beberapa bulan ini saya senang banget akhirnya gabung di GetCourse karena di GetCourse itu ada fasilitas untuk training. Ini jujur aja saya nggak temuin di platform lain. Kalau platform lain itu ya jualan platform tuh ya udah platform aja gitu yang dibeli. Tapi kalau di GetCourse itu kita bukan cuma beli platform tapi kita juga dapat fasilitas trainingnya. Ada yang nanya gimana salesnya, sama tim GetCourse disediain ada yang namanya Get Sales. Mau belajar ngiklan gimana, sama tim GetCourse juga disediain Get Advertising ya kalau nggak salah. Nah yang penting sih teman-teman untuk ngumpulin database atau kolamnya. Bisa yang pertama itu bisa dari sosial media. Ini kita nggak bisa prediksi berapa lama, mungkin akan lama sekali. Minimal teman-teman punya 10K itu udah bagus ya untuk jadi database. Tapi kalau teman-teman pengen lebih cepat punya database calon muridnya, saran saya itu pakai advertising atau pakai Facebook Ads. Sekarang kan gampang ya di Instagram itu ada tombol boost post ya. Nah itu aja dipakai hanya dengan beberapa puluh ribu per hari, teman-teman udah bisa mengiklankan kursusnya teman-teman atau enggak kontennya teman-teman dan nanti akan ada followernya itu yang tertarget. Nah itu bisa jadi database kita yang lebih tertarget gitu ya. Nah jadi kesimpulannya, temukan keahlian teman-teman yang orang butuhkan dan bersedia bayar. Kemudian temukan platform yang paling tepat, tadi saya udah share ke teman-teman hasil survei saya di Marketplace, di WordPress maupun di GetCourse. Silahkan teman-teman tentukan sendiri. Kemudian perlu mengerti bagaimana proses memasarkannya. Karena percuma kita udah bikin kursusnya tapi kita nggak tahu cara masarinya. Nah ini harus berbarengan dan semua prosesnya insya Allah didukung juga ya di platform GetCourse ini. Nah sekarang it's time to turn your expertise into business. Yuk ubah keahlian teman-teman menjadi sebuah bisnis. Oke, itu aja mungkin kalau dari saya. Silakan kalau misalnya mau lanjut ke sesi Q&A atau ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut silakan. Terima kasih, sekian Mas Yohan ya. Iya, terima kasih Mbak Nisa. 2 orang boleh nanya. Oh 2 orang dibatasi. 2 orang bertanya, karena saya butuh referensi buat ngasih topi ini. Oke, Mas Yohan yang pilih deh. Jangan saya, itu Bapak udah berdiri deh, saya pilih Bapak, satu. Oke, nanti satunya Bu Nisa yang pilih ya, Oke, Mbak Nisa ya. Satu dari Mas Yohan, satu dari saya. Oke, silakan Bapak. Cek. Oke. Terima kasih. Nama saya Iqbal. Yang saya belum membuka service online ini. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk masalah paymentnya tadi ya. Untuk jadi untuk GetCourse ini tadi untuk kita konekin ke doku tadi. Doku, ya. Apakah itu ada biayanya atau biaya segala macam? Terus juga bagaimana tentang rekapitulasinya segala macam, gimana cara ngelola keuangannya, terus juga gimana untuk masalah pajaknya. Selama ini apakah untuk buka kursus ini ada pajaknya dari pemerintah, dan apakah di doku juga ada potongan pajak dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya teknikal, pastinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim GetCourse. Saya mungkin jawab dari sisi saya aja sebagai pengguna sekolah. Jadi kalau sekarang itu murid itu bayar itu nggak harus transfer manual lewat BCA kita gitu ya. Tapi mereka, karena kalau lewat BCA kita berarti kan kita mesti ngecek manual, mesti ngebukain kursusnya manual. Nah keunggulannya ada doku di GetCourse ini, mereka bisa transfer dan doku itu akan otomatis membuat dia ada notif gitu, oh ini udah bayar bisa langsung akses kelas. Karena yang saya alami waktu di WordPress ya, untuk otomatisasi notifikasi bahwa murid udah bayar itu ada pluginnya lagi dan ada biaya lagi 50.000 per bulan waktu itu saya ingat ya. Nah itu yang bikin ribet. Nah dengan adanya doku ini semua prosesnya jadi otomatis, pembayaran pun masuknya langsung ke rekening kita. Karena kita kan bikin akun dulu di doku, nanti
diintegrasikan ke GateCourse. Nah ketika orang bayar, konsumen kita atau murid kita bayar, itu mereka langsung masuk ke akun Doku kita dan itu langsung masuk ke rekening kita. Jadi nggak ada potongan untuk murid juga. Nah untuk hal pajak nanti tim teknikal akan jawab ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Iqbal. Oke, yang dari sini ya, saya mau ke ibu-ibu deh. Mangga yang paling depan, silakan. Tetangga ya Bu ya. Tetangga tadi kasihan tetangga. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya itu udah tahu nama Mbak Nisa itu dari Facebook 2010. Nah, kalau namanya ibu siapa? Nama ibu siapa? Ini namanya Mbak Nisa, namanya ibu? Saya Lulu. 2010 ya? 2010. Nah, udah tua banget berarti saya. Belajar Dekopas online, ya. Tapi saya belum pernah tahu waktu udah sampai sekarang online-nya saya pikir cuman sebar flyer. Ternyata Mbak Nisa semakin kesini daftar di GateCourse karena setahu saya memang muridnya banyak selalu update gitu. Saya kehilangan kontak. Sekarang ketemu di sini udah 10 tahunan Pas. Terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan berapa biaya yang didaftar untuk di GateCourse dan apa ada level-levelnya gitu, ada kelas-kelasnya, terus berapa lama kita memperoleh murid itu, apa kita selain memang ada platformnya lengkap ya, tapi kita apa perlu effort lagi di luar GateCourse untuk mempromosikan kelas kita gitu. Terus video yang kita itu untuk di GateCourse itu cuman itu aja atau kebetulan bidangnya sama craft, cuman bidang jenisnya beda ya kita ya. Kita nggak boleh disebar luar atau untuk GateCourse juga Bang? Ada syarat-syarat tertentu nggak? Gitu. Makasih. Oke, siap. Mudah-mudahan saya ingat ya poin-poinnya. Jadi untuk ya berapa GateCourse itu gitu ya harganya. Nanti pasti akan di-spill, ada harga spesial sih pastinya kalau untuk yang hadir hari ini. Cuman mungkin saya bisa terangkan dari sisi is it worth it or not gitu ya. Ini worth it enggak sih kita berlangganan di GateCourse. Jadi GateCourse itu ibaratkan Bapak Ibu menyewa sebuah ruko. GateCourse ini rukonya. Terserah kita mau apain ruko itu, mau dikasih label pelang nama apa, mau dicat warna apa rukonya, ruang kelasnya mau ada berapa itu terserah kita. Jadi sistemnya di GateCourse ini kita menyewa ruko ini, kita menyewa platform ini dan semuanya udah ada di sana. Kasirnya udah punya, ruangan kelasnya udah ada, buku-buku untuk nyatet nama muridnya udah ada. Nah, seperti itu GateCourse. Nah, mereka ini hanya membatasi atau levelingnya ya. Ada berapa active user dan penyimpanan. Nah kalau yang saya rasakan itu nanti tim GateCourse yang akan menjelaskan. Yang saya rasakan selama ini itu sangat kebayar banget ya. Mungkin teman-teman saya kasih gambaran sedikit. Kelasnya FJ-nya ini kita jual mulai dari 1 juta rupiah. Ada yang 3.750.000, ada yang 7 juta, ada yang 25 juta. Apakah ada yang beli yang 25 juta? Ada, banyak yang beli. Itu internasional ya, dari Indonesia ada yang beli, dari negara lain ada yang beli. Mereka bayar berapa per bulannya? Ada yang bisa tebak nggak? Ini untuk yang Rusia ya, ada yang bisa tebak nggak? 700.000 1 bulan. Tapi murid mereka bayar satu orang 25 juta, ada yang 5 juta. Jadi sangat kebayar banget. Saya bilang di sini ada biaya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menemukan value dari kursus online-nya itu yang bisa dijual, mungkin akan ada kursus online yang dijual 100.000, 500.000. Tapi tadi juga Coach Tom ada jual yang 5 juta ya untuk kursus premiumnya. Maka itu akan sangat ketutup. Nah, GateCourse ini nggak peduli kita mau menghasilkan berapa, mau sebanyak apapun, dia nggak minta sedikit pun. Nah ini yang saya suka ya. Duit kita nggak hilang gitu kan. Jadi biaya itu sangat-sangat bisa tercover, itu mungkin yang bisa saya bilang. Nah kemudian untuk yang video ya tadi ya, apakah boleh videonya udah diupload di GateCourse kemudian diupload lagi di tempat lain gitu ya. GateCourse itu sekali lagi hanya yang menyewakan ruko. Mau apapun aktivitas di dalamnya itu terserah kita, asal masih di bawah hukum Indonesia, asal masih halal lah ya gitu ya. Jadi mau kita nanti punya videonya kita taruh di GateCourse, mau kita nanti kirim terpisah atau di platform atau apapun gitu ya, itu mereka tidak ikut campur istilahnya. Jadi bebas, kita videonya mau buka di sini boleh atau mau diupload di yang lain boleh. GateCourse itu justru membantu kita untuk memberi pengamanan kepada video kita. Karena nanti ada sistem mereka yang menurut saya canggih ya. Karena zaman dulu tuh saya tahunya kursus online tuh upload di WordPress, kasih link YouTube. Dan ya link YouTube itu walaupun di unlisted tetap bisa kita download, ya enggak? Nah kalau di GateCourse itu perlu level hacker lah yang mau bisa ngedownloadnya. Dan kalaupun di download itu akan ketahuan
ini siapa yang ngedownload, akunnya siapa, dan bisa dikejar. Dan saya dengar juga mereka juga pernah menang kasus bahwa videonya itu ada yang dicuri dan menang kasus di pengadilan karena bisa dibuktikan dari sistemnya Gatecourse sendiri. Jadi so far saya merasa aman dengan mengupload konten di Gatecourse ini gitu. Baik. Udah nih 2 aja. 2 aja. 2 aja, oke. Ini satu lagi, sorry. Yang berapa lama dapat murid? Oh, oke. Berapa lama dapat murid? Jadi itu sebenarnya kontrolnya ada di tangan kita. Gatecourse tidak membantu apapun dalam marketingnya. Dalam arti maksudnya cara marketingnya terserah kita. Nah, yang Gatecourse bantu, yang saya rasakan selama ini adalah mereka membantu kita dalam ilmu marketingnya. Misalnya kita belum tahu bagaimana cara mengiklankan produk di Facebook misalnya ya. Nah itu mereka bimbing. Karena Bapak Ibu tahu kalau misalnya kita mau kursus Facebook Ads itu mesti bayar sekian ratus ribu ya. Nah di Gatecourse kalau Bapak Ibu udah jadi user itu sekarang katanya masih gratis. Nggak tahu deh ntar ya, tapi sekarang itu masih gratis. Teman-teman ketika jadi user Gatecourse akan dapat serangkaian materi training yang bisa membantu untuk kita lebih mengoptimalkan lagi pemasarannya, penjualan kursus online-nya. Mereka bahkan kasih kasih tips atau kasih trik cara memberi judul kursus online. Itu udah ilmunya sendiri ternyata. Saya nggak pernah kepikiran, saya pikir ya udah kursus online sculpture painting, kursus online melukis. Ternyata nggak seperti itu cara penamaannya. Ada rumus tersendiri dan itu malah diberikannya langsung sama Gatecourse dari Rusianya. Jadi insya Allah banyak manfaatnya ya ketika nanti gabung jadi user. Baik, gitu. Mbak Nisa, terima Siap, kasih. Nanti terima mungkin kasih end juga. of show kalau Bapak Ibu ada yang mau nanya bisa langsung ke Mbak Nisa. Iya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.